Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan membahas soal tentang computational thinking. Ini level MI. Ya, ini adalah bedah soal yang dari tahun 2016. Oke, yang soal yang pertama kita coba baca pelan-pelan deskripsinya. Ini Dengklek adalah si berang-berang harus melakukan 4 tugas berikut ini selama jam istirahat, yaitu jam 12.00 sampai 13.00. Kemudian 4 pekerjaan 4 tugas tersebut adalah yang pertama membeli sebuah buku di toko buku, oke. Kemudian membeli sebotol susu dan roti di toko makanan. Dan tugas berikutnya adalah mengirim sebuah buku ke kantor pos dan minum secangkir kopi di kafetaria. Namun perlu dicatat bahwa 4 tugas ini random ya, tidak tahu urutannya yang mana. Ia memperkirakan waktu untuk menyelesaikan setiap tugas tersebut. Perkiraan waktu ini hanya berlaku di luar jam sibuk ya. Jadi ini perkiraan waktunya. Ya, kalau pas jam sibuk malah nggak lebih menentu lagi ya. Maka ia sedapat mungkin menghindari jam sibuk. Ya, nah ini jam sibuk. Ini jam sibuk, ini tokonya. Pertanyaannya adalah bantulah si Dengklek untuk mengurutkan ya tugas agar ia dapat menghindari waktu sibuk semua toko atau tempat. Ya, ini ada toko-toko, kemudian ini tempat-tempat. Seret dan jatuhkan ikon buku, keranjang belanja, surat dan cangkir kopi ke kotak yang disediakan ya. Misalnya ini ada kotak yang disediakan. Ya, ibarat ini saya akan buatkan kotaknya. Ya, ini mulai dari jam 12.00 ya. Mulai jam 12.00. Kemudian yang ini 12.05. Kenapa jadi agak gini ya? Bentar. Hapus dulu lah. Saya akan nulis waktunya itu tidak 12.00, tapi saya hitung yang bagian menitnya, yaitu mulai dari 12.00. Saya tulis 00 saja. 00. Kemudian berikutnya 05.
Kemudian saya tulis di sini menit 12.10 plus 15 ini 20 ini 25 30 kelima 40 45 50 dan terakhir 55. Oke. Oke, berikutnya ini saya akan blok mana yang jam sibuk-sibuk ya. Ini toko buku jam sibuknya itu jam 12.40 sampai 13.00 ya. Ganti warnanya hitam mulai jam 12.40 di sini sampai 13.00 ya. Ini sudah berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Di start dari 00 ya. 00 5 menit pertama. Dan ini 5 menit kedua, 5 menit ketiga dan seterusnya. Nah, ini kemudian toko makanan itu jam 12.00 sampai 12.40. Ini dia sibuk. Ini katut enggak ya, karena ini 35 itu artinya 35 sampai 40. Ini enggak, ini kosong. Oke. Berikutnya kantor pos jam 12 sampai 12.30 sampai 25. Kemudian kafetaria 12.30 sampai 12.50 berarti sampai 45. Oke, kita akan melihat jelas bahwa yang kosong-kosong ini yang akan kita isi dengan durasi ini ya. Toko buku ini dengan toko buku itu yang pertama ini banyak kosong dari jam 12.00 sampai 12.40. Kemudian yang kosong di depan lagi itu di menit-menit awal itu kafetaria. Nah, ada durasi yang berbeda, yang toko buku 15, yang ini 20. Mana yang lebih dulu? Nah, tentu karena ini lebih panjang, maka kita maksimalkan yang punya pendek ini yang 20 menit dulu. Kita ambil 20 menit, 1, 2, 3, 4. Cukup sini. Jadi ini nomor 1. Nomor 1. Ya. Kemudian berarti selanjutnya yang toko buku bisa kita plot di sini. Dimulai mulai mengerjakan atau membeli buku. Ini selama 15 menit, berarti 3 kotak. Kemudian antara ke toko makanan dan kantor pos mana yang lebih
duluan ya jelas kantor pos, berarti setelah sini ini kita butuh 15 menit, berarti itu 3 kotak ya, 2, 3. Nah berikutnya untuk menit ke 50, nah sisanya adalah toko makanan ini 4. Nah jadi yang nomor 1 adalah kafetaria, kemudian nomor 2 beli buku, yang ketiga adalah ke kantor pos, dan terakhir ke toko makanan. Jadi di sini pertanyaan adalah bantulah dinilai untuk mengurutkan tugas. Ya, jadi kita urutkan tugasnya ini. Oke, ini untuk yang pertama. Jadi pertama ini prinsipnya adalah siswa diharap bisa jeli terhadap penjadwalan yang ada batasan-batasannya ini. Nah, dengan cara apa? Pertama kita membuat tabel kaitan dengan waktu per 5 menit. Kenapa per 5 menit? Karena di sini ada yang 15, ada yang 10. Ini ada yang berarti kelipatan 5. Ya ini per 5 menit untuk setiap kolomnya, sehingga kita butuh 12 kolom. Ya, kemudian kita tentukan jam sibuknya, kita blok, dan kita tentukan urutannya. Oke, ini soal yang pertama, ini jelas. Soal yang kedua terkait apa ini? Ini penunjukannya. Oke, deskripsinya adalah keluarga Bebda sedang mempersiapkan acara festival makanan dan mereka ingin memanggang kue kering. Kati akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan kue dengan memasukkan bahan kue dengan urutan yang benar. Ketika dia berjalan ke taman, dia melihat ada secarik kertas. Ini tamannya. Taman. Kemudian ini ada secarik kertas, ini kertas. Kemudian gambar pada kertas menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan pada urutan berikutnya. Jadi kalau milih ini ada gambar ini, berarti setelah memilih ini kemudian milih ke sini. Setelah ini berarti milih ini, dan ini ke sini selesai. Oke, gitu. Kemudian hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertasnya ini. Nah, bahan kue manakah yang harus dimasukkan pertama kali? Oke, kita harus namai satu persatu ini. Untuk yang ini kita namai apa ini? Ini bahan kue seperti ini nih, yes. Aja leci ya, leci L gitu ya, simbolnya L. Dan ini atau ya mungkin nanas bisa jadi. Oke, nanas saja, nanas, N simbolnya. Kemudian itu 2, kemudian ini stroberi kayaknya, kita simbolkan dengan S. Ini bunga kuning ya, bunga kuning kita simbolkan dengan BK. Yang ini bunga merah BM. Ini sudah. Berarti ada 5 jenis, yaitu L, N, S, BK, dan BM. Nah, untuk mengetahui urutan yang pertama, kita lihat urutan terakhir. Jelas stroberi ini urutan yang terakhir. Jadi ini
terakhir. Nah, di urutan terakhir jadi nah, yang pertama kita mulai dari yang diketahui dulu. Jadi ketika ngambil leci, pertama leci itu maka dia menunjuk ke nanas. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kembang kuning dia menunjuk ke stroberi. Yang ketiga, ketika ngambil kembang bunga merah BM, maka yang ditunjuk adalah leci. Dan yang keempat, yang ini ketika menunjuk nanas, maka ketika diambil nanas maka tunjuk adalah bunga kuning. Dan yang terakhir adalah es tadi. Oke, ini yang terakhir. Maka S itu kita tahu bahwa S itu ditunjuk oleh BK. Nah, kemudian BK itu ditunjuk oleh N. N ditunjuk oleh L dan L ditunjuk oleh BM. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Nah, kalau yang ini terakhir berarti ini yang pertama. Maka yang pertama adalah BM, yaitu bunga warna merah ini. Nah, jawabannya yang B. Nah, ini prinsip pointer atau unjuk ya di dalam ilmu komputer. Untuk anak-anak itu yang penting paham logikanya dan penting ini untuk bahwa yang terakhir itu dibuat acuan ya, kalau BK menunjuk S berarti S ditunjuk BK. Ini. Oke. Berikutnya adalah ini ada deskripsi soal. Ada beberapa ekor kepik dalam grid ya, ini grid yang terdiri 16 sel ya, ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 jadi 16. Ini ada kepik-kepiknya warna merah ini. Kemudian sebuah sel dikatakan bertetangga dengan sel lainnya jika sisi sudut sisi atau sudut sisi ini atau sudut ini itu keduanya bersebelahan. Ini berarti setiap sel dapat mempunyai sampai dengan 8 tetangga. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah ini 8 dari mana maksimal? Ya, yang tengah-tengah ini 4 kotak ini itu ada 8. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ini juga 8, 8, 8. Ini maksimal 8. Tentu ada yang kurang dari 8. Kalau yang pojok-pojok ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaannya adalah pada gambar di atas sel manakah yang dipenuhi oleh paling banyak? Oke, jelas kita tidak mungkin ngambil yang D dan C. Kemungkinannya ada di A dan B ya, yang maksimal 8. Oke. Tapi ya bisa jadi yang C ya, tapi coba tidak apa-apa kita cek satu-satu. Untuk yang A itu ada berapa? 1, 2, 3. B ada berapa? 1, 2, 3, 4. C ada berapa? 1, 2, 3. D ada berapa? 1, 2,
Berarti yang terbanyak adalah B. Nah, yang terkecil adalah D. Oke. Nah, jelas sekali yaitu aturan mainnya ini kita bisa terapkan di sini. Oke. Selanjutnya terkait tentang apa pesan rahasia ya. Agen-agen rahasia Boris dan Peter saling berkomunikasi dengan menggunakan pesan rahasia. Boris ingin memberikan pesan rahasia kepada Peter yang isinya ini. Ciri-ciri ini ya meet Billy. Every behavior ya. Oke. Okay. Boris menuliskan setiap karakter pesannya pada grid dengan 4 kolom ya, dimulai dari kiri ke kanan ya. Dan dilakukan baris demi baris. Dan karakter X pada tempat di grid yang tidak terpakai. Jadi untuk yang tidak terpakai dikasih simbol X. Hasil penulisan Boris dapat dilihat pada gambar bawah ini. Nah, jadi kalau dibaca kiri ke kanan dan baris-baris itu hasilnya ini. Selanjutnya Boris akan membuat pesan rahasia dengan cara menuliskan karakter yang ada di grid mulai dari atas ke bawah. Tentukan secara kolom demi kolom. Nah, hasilnya adalah ini MPYVD dan seterusnya ini TLAAX. Nah, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, Berta membalas pesan Boris dengan cara yang sama. Pesan yang rahasia dikirimkan kepada Berta berisi ini pesan rahasianya. Nah, pertanyaannya adalah apa isi pesan yang dikirim Berta kepada Boris? Isi sesungguhnya ya, seperti ini. Oke, untuk kita akan buat seperti ini 1, 2, 3, 4 ya. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita tahu isinya di sini O I E R K ya. Kemudian O I E R K L T E I L T E I L H Oke, kemudian H W P E X ya. Nah, ini tadi kan pesan yang di apa namanya kirimnya ya. Berarti untuk membacanya
Jadi kita ini 4 kolom, berapa baris ini? Ini 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Hmm. Oke. Nah, ini kita akan membuat, ya ini terlalu banyak barisnya cukup 4 aja harusnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Satu lagi. Ini kita tuliskan sesuai ini O, I, E, R, K, L, T, E, I, L, H, W, B, E, X. Nah, kenapa hanya ada 4 baris? Perhatikan bahwa kalau yang di sini ada 20 huruf, tapi yang di sini hanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, karena hanya ada 16 huruf dan harus ada 4 kolom, maka hanya terdiri dari 4 baris. Sehingga ini kita bisa lihat yang aslinya itu ternyata oke, dari kiri ke kanan. I, W, I, L, L, B, E, T, H, E, R, E, dan tanda penuh. Nah, ini berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke, untuk video yang pertama ini untuk 4 soal, nanti akan dilanjutkan soal berikutnya.